Assalamualaikum, selamat datang di Delvano Karis, di channel Delvano Karis. Ini barusan aku sama Dilo aurnya kelihatan. Barusan aku sama Dilo, ini kita baru pertama kali melakukan sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Kita baru selesai sholat gerhana bulan. Kita baru ngerasain kalau sholatnya 2 rakaat, tapi rukuknya 2 kali, bacanya 2 kali. Guys, kita lihat bulannya sekarang di depan. Bulannya udah kebuka guys. Tadi bulannya tuh ya bener-bener ketutup. Sekarang dia udah buka. Ini bulannya udah kebuka. Kalian bisa ngeliat bayangan di atasnya. Itu bayangan di atasnya, itu adalah bayangannya yang tidak terkena cahaya matahari. Ini sudah mulai terbuka, tadi tertutup. Kameraku zoomnya lumayan keren nih. Oke guys, tadi kita habis ngeliat gerhana bulan. Itu bukan gerhana bulan sih, itu tadi gerhana bulannya udah mulai kebuka. Jadi di video kali ini tuh aku pengen ngejawabin pertanyaan yang pernah ada di YouTubeku yang udah dari lama banget, setahun yang lalu. Cuman memang aku gak jawab-jawab, aku sengaja karena dibutuhkan keberanian untuk menjawab itu. Dan sekarang aku udah insya Allah berani. Jadi guys, ada pertanyaan di YouTubeku itu udah lama banget, dari tahun kemarin. Jadi komennya aku pin, terus yang nge-like itu ada 15.000 likes. Dan di bawahnya ada komen 497 balasan, pada up gitu. Jadi kan itu kayak menandakan memang kalian minta aku jawab. Ini komennya kayak gini. Ceritain dong bro, gimana hidayah awal yang menggerakkan hati untuk memilih Islam sebagai agama sekarang? Gimana sih awalnya aku bisa memilih Islam? Kenapa aku Islam yang dipilih? Jadi kenapa Islam agama yang aku pilih? Terus kenapa harus Islam? Banyak banget yang tanya. Itu banyak banget yang tanya. Gimana sih awalnya? Mungkin aku ceritanya nggak bakal lengkap banget kayak perjalanannya gimana aja. Cuman aku kayak bakal ceritain kesimpulannya. Jadi dulu tuh aku sempet tahun 2014. Di situ aku pertama kali menanyakan tentang kebenaran agama. Jadi kayak aku dengan agama yang aku peluk dulu, aku bertanya dengan agama yang aku peluk. Nah, saat aku memeluk agamaku dulu, aku mulai penasaran kenapa aku memeluk agama tersebut gitu. Buat aku agama itu bukan warisan, tapi agama itu kebenaran yang harus kita temukan sendiri. Jadi kayak aku terlahir sebagai manusia di dunia, tugasku adalah untuk mencari kebenaran itu. Saat aku memeluk sesuatu yang aku tidak tahu apa yang aku peluk, atau aku buta ilmunya dan aku tidak tahu menahu tentang apa yang aku jalanin, ya buat aku itu cuma kayak doktrin aja gitu, kayak doktrin dari leluhurku, doktrin dari lingkungan, dan doktrin dari apa yang aku percaya sebelum aku mengetahui itu sendiri. Diawali dengan aku bener-bener cari tahu tentang agama yang aku peluk saat itu. Tapi waktu aku mencari tahu agama yang aku peluk waktu itu, nggak tahu kenapa aku semakin yakin sama agamaku dulu. Aku semakin yakin. Dan waktu aku semakin yakin itu, aku banyak banget punya teman-teman muslim. Nah, aku mulai tuh kayak sering diskusi sama teman-temanku yang Islam di tahun 2015 mungkin. Di tahun 2014 itu aku sering diskusi sama teman-temanku yang Islam. Aku kayak gimana sih Islam. Dan semakin aku tahu banyak tentang Islam, nggak tahu kenapa anehnya aku semakin benci sama Islam. Bahkan dulu kalau ada azan gitu di rumah, aku tuh kayak, ih apa sih berisik, kayak ya Allah astagfirullah ya Allah, kayak apa sih berisik, kayak apa sih, aku kayak nggak suka gitu. Dan aku semakin lama semakin tahu Islam, aku semakin kayak apa sih agama nggak jelas, aku kayak gitu dulu. Terus aku pelajarin lagi agamaku, karena waktu aku diskusi, waktu aku debat agama sama teman-temanku semua, mereka ngasih argumen-argumen yang waktu itu buat aku tidak masuk akal. Tapi aku cari tahu terus. Aku buka kitabku dulu, aku baca. Semakin aku sadar, semakin aku ngerti kayak ini kok kayak gini. Ini yang tertulis kayak gini, tapi kok prakteknya kayak gini. Aku kayak semakin bertanya. Akhirnya aku gak mau debat sama temen yang Islam, tapi aku bener-bener belajar Islam. Kayak Islam tuh kayak gimana sih. Aku pertama belajar dari Google, biasa googling dari dakwahnya ustadz. Aku dengerin kayak gimana sih Islam. Semakin aku denger, kok semakin masuk akal gitu. Semakin aku denger kok kayaknya agama mereka sama agamaku tuh sama. Kayak nggak ada bedanya gitu. Tapi yang mempraktekkan kebenarannya kok mereka gitu. Waktu tahu kayak gitu, kayak terus kayak gimana ya. Terus aku nggak belajar Islam lagi. Terus aku nggak mau denger ustadz lagi. Aku nggak mau denger dakwah lagi karena aku takut keimananku goyah saat itu. Tapi itu yang ngebuat aku semakin penasaran sama agamaku. Aku semakin baca lagi. Dan semakin aku baca, semakin aku ngerti. Semakin baca, semakin aku ngerti. Kayak aku semakin dekat dengan kebenaran gitu. Aku semakin dekat dengan ini yang bener nih. Itu aku baca kitabku sendiri waktu itu, kayak aku semakin dekat dengan kebenaran. Dan waktu itu ini aku nggak bisa ngomong eksplisit di sini karena mungkin sensitif. Dan aku kasih catatan lagi, seluruh yang aku omongin di sini ini adalah menurutku. Jadi siapapun yang mendengarkan ini,
yang berbeda keyakinan dengan aku sekarang, aku mohon maaf sekali kalau kalian tersinggung. Tapi ini menurutku ya, ini menurutku. Jadi kalau kalian punya pendapat sendiri, kalau kalian punya argumen kalian sendiri, nggak apa-apa, silahkan. Lakum dinukum waliyadinku. Jadi kayak ya udah gitu, karena kita manusia, kita punya pendapat kita masing-masing. Tapi ini apa yang aku pelajarin. Terus akhirnya setelah aku belajar, aku tidak menyentuh Islam sama sekali. Aku malah semakin menemukan kebenaran di agamaku sendiri. Kalau Islam itu yang benar gitu. Jadi aneh. Jadi kayak aku bingung sendiri. Aku nggak belajar Islam, aku berhenti belajar Islam, dan aku mulai serius belajar agamaku sendiri. Justru aku menemukan bahwa kalau Islam itu yang benar. Ini aneh, kayak ya hidayahnya Allah datang lewat apapun. Akhirnya di tahun 2016 aku yakin dan percaya 100% bahwa Islam itu agama satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang hak dari Allah. Kenapa aku bisa bilang kayak gini? Karena aku dulu tuh nggak belajar cuma satu agama. Bukan aku langsung belajar Islam gitu, nggak. Aku belajar ini. Dan buat aku satu-satunya agama yang benar, agama yang sangat-sangat benar, agama yang di dalamnya terdapat solusi untuk manusia di segala aspek selama manusia itu masih tinggal di dunia ini, itu cuma Islam. Buat aku tuh agama yang perfect, agama yang sempurna, sangat sempurna. Kayak semuanya, segalanya sudah ada SOP-nya dari Allah gitu. Kayak udah diatur. Kalau mau kayak gini harus kayak gini, kamu kalau mau kayak gini harus kayak gini. Sudah diatur sedemikian rupa dan sangat jelas dan sangat bisa dilogika itu aturan-aturannya gitu. Dan waktu itu aku sudah kayak di hatiku tuh udah kayak ya udah, memang agama yang paling benar itu cuman Islam. Buat aku saat itu aku kayak gini, semua agama baik ternyata. Ajaran seluruh agama itu baik. Nggak seluruh agama, maksudnya agama yang ada di Indonesia, karena ada agama yang nyembah setan, agama yang mengajarkan membunuh pun di dunia di luar sana itu ada. Cuman aku ngomong agama yang ada di Indonesia semuanya baik, Tapi buat aku saat itu dan saat ini sih. Tapi waktu saat itu aku ngomong semua agama baik, cuman yang benar cuman Islam yang benar. Semuanya baik, tapi yang benar cuma Islam. Saat 2016 itu aku sudah tahu kebenaran Islam, tapi aku tetap nggak mau meluk Islam. Kayak ya udahlah, memang Islam benar gitu. Emang Islam benar, ya udah, emang Islam satu-satunya agama yang benar. Ya udahlah, aku nggak mau meluk Islam. Dulu aku berpikiran kayak nanti kalau aku masuk Islam harus sholat 5 waktu. Nanti kalau aku masuk Islam harus belajar baca Al-Quran. Mager banget. Aku masih sangat mencintai dunia saat itu, kayak nanti kalau aku misalkan sholat 5 waktu, gimana aku mainnya? Nanti kalau sholat 5 waktu, gimana aku nyari duitnya? Ntar kalau aku sholat 5 waktu, gimana aku mau kumpul sama teman-teman? Gimana nanti aku aktivitas manggung dan lain-lain? Dulu aku kayak gitu. 2016 skip, 2017, 2018, 2019, di situ aku mulai khawatir tentang kehidupan. Bukan tentang kehidupan, tentang hal yang ada di setelah kehidupan. Waktu itu aku kayak, aku hidup di dunia itu kayak bakal bentar banget. Aku sekarang umur 26 dan tiba-tiba aja umur 26, kayak waktu secepat itu. Terus aku mikir, gimana kalau nanti aku mati? Gimana nanti kalau selesai semuanya mati dan semuanya terlambat? Aku mau ngapain gitu? Di dunia aku udah bisa dapat semua. Terus kok ada yang kurang? Di situ aku mulai khawatir tentang gimana kalau aku mati nanti malam? Gimana kalau aku mati detik setelah ini? Dan dengan semua pemikiran itu, singkat cerita aku memutuskan buat akhirnya aku nelpon temenku yang aku tahu dia Islamnya bagus, aku tahu dia Islamnya baik, agamanya baik. Aku telepon, namanya Benny. Ben, ajarin aku sholat. Dan di saat aku pengen belajar sholat malam itu malah di saat malam aku tidak memikirkan agama sama sekali. Aku sedang tidak memikirkan ilmu sama sekali. Aku sedang tidak memikirkan apapun. Jadi kayak lempeng aja. Ben, ajarin aku sholat dong gitu. Dan saat malam itu juga belum kayak tidak ada perasaan yang takut, depresi atau takut mati atau kayak gimana. Nggak ada perasaan kayak gitu. Intinya apa? Intinya adalah hidayah itu bener-bener dari Allah. Mau kamu mengetahui kayak gimana, mau ilmumu setinggi apa, mau kamu mengetahui kebenaran kayak gimana, kamu sudah percaya apa, kalau Allah tidak memberi hidayah, ya udah kayak nggak aja gitu. Kayak ini contohnya karena aku tahu kebenaran Islam dari tahun 2016, tapi aku tidak memeluk Islam sama sekali. Bahkan saat aku depresi dan aku ketakutan mati pun, aku tidak memeluk Islam sama sekali. Justru aku memeluk Islam di malam dimana aku lagi nggak mikir apa-apa. Jadi benar-benar hidayah dari Allah. Dan kita sebagai manusia tetap ditugaskan untuk mencari kebenaran dan berdoa terus untuk diberi hidayah sama Allah. Walaupun kita sudah Islam, tetap minta diberi hidayah sama Allah supaya saat mati pun kita tetap mati dalam keadaan Islam. Amin ya Allah, amin ya Allah. Jadi gitu. Jadi kenapa aku memilih Islam? Yang tadinya aku takut, aku bakal sholat 5 waktu, aku bakal ini. Ternyata sekarang sholat 5 waktu bukan Allah yang butuh, tapi kita manusia yang butuh sholat 5 waktu. Bukan Allah yang butuh zikirnya kita, tapi kita yang butuh zikir ke Allah. Bahkan kalau digali lagi, ternyata kita manusia diciptakan hanya untuk beribadah ke Allah, bukan hal lain.
Jadi buat teman-teman di luar sana, aku pengen sharing sedikit bahwa kalau kita diciptakan di dunia ini hanya untuk menyembah Allah, bukan yang lain. Terus gimana caranya menyembahnya? Di Islam kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Di ilmu-ilmu itu sudah dikasih tahu semua SOP-nya gimana cara menyembah Allah di dalam dunia ini. Jadi ya, Islam itu memang agama yang indah, perfect buat aku, sangat sempurna. Hidayah memang dari Allah. Jadi kita berdoa, teman-teman yang belum diberi nikmat iman dan belum diberi nikmat Islam, semoga diberi Allah nikmat iman dan nikmat Islam. Ya, gitu aja ceritanya. Ini mungkin gak detail, tapi itu kurang lebih kenapa aku memilih Islam. Karena ya buat aku Islam, sekali lagi, agama yang paling sempurna, agama yang paling benar, dan agama yang paling memberi solusi untuk kehidupan manusia di dalam segala aspek permasalahan kita di dunia. Jadi kayak gitu. Kalau sudah nonton video ini sampai selesai, pertanyaannya sudah terjawab. Pertanyaan tahun lalu baru aku jawab tahun ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan buat aku juga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.